Nusantara adalah negeri yang dianugerahi sumber alam yang melimpah, tanah yang subur, lautan yang terbentang luas, serta keanekaragaman hayati dan non-hayati, baik minyak bumi, batu bara, gas, hingga emas. Menjadi magnet bagi bangsa lain untuk turut menikmati kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara. Berkembangnya budaya barat di Indonesia tak lepas dari kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang terakhir datang ke Nusantara adalah Belanda, setelah sebelumnya adalah Portugis dan Spanyol. Meskipun demikian, justru Belanda menjadi penguasa utama yang paling lama di Indonesia. A few moments later. Perang Tondano terjadi selama 2 periode, yakni pada masa pemerintahan VOC dan perang yang meletus pada abad ke-19. Perang Tondano pertama. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Hubungan dagang ini terus berkembang, akan tetapi mulai terganggu ketika pada abad ke-17, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Chos yang diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol, mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembeh. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual berasnya hanya kepadanya. Tetapi ditolak. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Jalannya Perang Tondano pertama berlangsung antara 1661 hingga 1664. Untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung sungai Tembiran. Akibatnya aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi, rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengapung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simon Chos kepada rakyat Minahasa. Masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC. Masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan sungai Temberan. Akan tetapi, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa, sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Akhir perang. Pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembelian dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan lain selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertanian dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano pertama. Setelah itu, Belanda membangun permukiman di Sulawesi Utara yang diberi nama Minawanua, lengkap dengan sebuah benteng. Perang Tondano kedua. Penyebab terjadinya Perang Tondano kedua adalah adanya implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Latar belakang. Akar permasalahan Perang Tondano kedua sebenarnya masih berhubungan dengan hasil Perang Tondano pertama. Pada akhir Perang Tondano pertama, pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada 1679 yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik, termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Pada 1802, Karl Christoph Prediger Jr. diangkat sebagai residen Manado. Tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.W. Daendels, membutuhkan pasukan dalam jumlah yang besar.
yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengerahkan penduduk dari sejumlah daerah termasuk Minahasa. Pada Mei 1808, Prediger segera mengumpulkan para ukung pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik dan menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata para ukung tidak mau menuruti permintaan Prediger. Bahkan beberapa di antaranya mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jalannya perang, para ukung dari Minahasa memusatkan aktivitas perjuangan mereka di Tondano, Minawanua. Salah satu tokoh perang Tondano kedua adalah Ukung Lonto, yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Melihat keadaan semakin kritis, karena aksi rakyat Minahasa, Prediger tidak memiliki pilihan lain selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Seperti Perang Tondano pertama, Belanda kembali menerapkan strategi membendung Sungai Temberan. Selain itu, Belanda menyiapkan 2 pasukan yang akan ditugaskan untuk menyerang dari darat dan air. Pada 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar dan Belanda berhasil menerobos pertahanan rakyat Minahasa. Serangan pun terus dilakukan baik di darat maupun di air hingga kampung pertahanan Minawanua seperti tidak ada kehidupan lagi. Dalam perkembangannya, strategi Belanda untuk membendung Sungai Temberan ternyata justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Akhir Perang Tondano kedua berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis dalam kelompok-kelompok terbatas. Sisa pasukan Minahasa memilih bertahan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda. Karena kesulitan menjangkau di tengah hutan, Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontak asalkan mereka mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena pihak Inggris lebih dulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Pihak Inggris mengambil tokoh Perang Tondano kedua yakni Mutalandi dan Mamait dari persembunyiannya di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala walak. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa oleh Inggris. Para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun pemukiman di tempat yang lama, yakni di sebelah utara Minawanua. Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang ini berlangsung lama, mulai 1873 sampai tahun 1910. Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada 26 Maret 1873. Perang terjadi karena masyarakat Aceh tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh penjajah. Penyebab Perang Aceh. Berikut penyebab terjadinya Perang Aceh dari umum ke khusus. Yang pertama, penyebab umum Perang Aceh adalah pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871. Yang kedua, pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena memiliki kerajaan kuat dan kemampuan diplomatis tinggi. Yang ketiga, Perjanjian London 1824 membuat Aceh menjadi daerah menyangga kekuasaan Inggris di Malaka, sedangkan Bengkulu diserahkan Inggris pada Belanda. Yang keempat, Belanda berhak atas kekuasaan daerah Sumatera Timur yang didapatkan dari Sultan Siak. Belanda membantu Sultan Siak dalam perang saudara melalui Traktat Siak tahun 1858. Yang kelima, terbukanya terusan Suez tahun 1869 membuat perairan Aceh menjadi jalur pelayaran Eropa ke Asia. Traktat Sumatera di tahun 1871 menjelaskan Inggris tidak menghalangi usaha Belanda meluaskan daerah kekuasaan sampai Aceh. Yang keenam, penyebab khusus Perang Aceh, seperti Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia, Turki, dan Amerika Serikat. Belanda cemas nantinya Aceh menuntut untuk diakui kedaulatan oleh Belanda. 7. Belanda menginginkan Aceh
tunduk pada pemerintah, tetapi Sultan Aceh menolak tunduk pada Belanda hingga terjadi perang. Latar belakang Perang Aceh. Awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh. Namun pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya Aceh melanggar perjanjian kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang, ahli perang, dan mendatangkan kapal-kapal perang dari bangsa Turki. Tokoh Perang Aceh. Yang pertama Teuku Cikdi-Tiro. Selanjutnya Teuku Umar, Sultan Daud Shah, Cut Nyakdin, dan terakhir Cut Mutia. Banjar. Penyebab Perang Banjar adalah kedatangan Belanda yang ikut campur dalam urusan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan. Kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II dalam Perang Banjar. Penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain, rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda, sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Kronologi Perang Banjar. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Lemang berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda, mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak korban. Pada September 1859, Kiai Deman Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya, Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah. Akhir peperangan. Pada Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan genjatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng di Tundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Namun itu tak berselang lama, Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya perlawanan pun dilanjutkan oleh teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu. Sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir. Perang Batak. Perang Tapanuli yang biasa disebut dengan Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun 1878 sampai 1907 yang dipimpin oleh Sisingamaraja XII.
Penyebab terjadinya Perang Batak, adanya penentangan penyebaran agama Kristen ke wilayah Batak, yang mayoritasnya masih menganut agama nenek moyang, animisme, dan dinamisme. Selanjutnya, adanya siasat Belanda dengan memanfaatkan gerakan Zending, Kristenisasi, untuk menguasai daerah Tapanuli. Yang selanjutnya, Belanda mengincar kembali pemimpin-pemimpin dan pejuang perang Padri yang melarikan diri ke daerah Tapanuli. Kesimpulan penyebab, yang pertama, pengaruh Sisingamaraja semakin kecil karena kekuasaan Belanda. Yang kedua, adanya Zending atau misi penyebaran agama Kristen di Tapanuli dan sekitarnya. Yang ketiga, Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Nederlandica atau Kristenisasi. Latar belakang munculnya perlawanan rakyat Tapanuli adalah sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Selain itu, penyebaran agama Kristen oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Tokoh-tokoh, yang pertama ada Raja Sisingamaraja 12, yang kedua Van Delen Gottfried Conrad Ernst van Delen, yang ketiga Kapten Hans Christoffel, yang keempat Pendeta Norman Sanlwer. Akhir perlawanan, dengan meluasnya wilayah Batak yang jatuhnya ke tangan Belanda, daerah gerak Sisingamaraja 12 semakin sempit. Pengikut Sisingamaraja 12 juga semakin berkurang dalam beberapa pertempuran. Keluarga Sisingamaraja ditawan dan membuatnya terdesak. Namun, ia tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Akhirnya Sisingamaraja 12 gugur karena tertembak pada tanggal 17 Juni 1907. Perang Pattimura 1817. Pada tahun 1814, VOC datang untuk menguasai Maluku yang merupakan surga rempah-rempah. Hal ini terjadi setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Kedatangan VOC sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bagi rakyat Maluku, justru membawa kesengsaraan yang memicu perlawanan terhadap Belanda. Seperti diperketatnya kebijakan monopoli, akibatnya beban rakyat semakin berat. Adanya sikap arogan dan sewenang-wenang dari Residen Saparua, Vandenberg yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku dengan memberlakukan kembali kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris, dan lain sebagainya. Atas berbagai tindakan yang membuat rakyat sengsara itu, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi, seorang bekas tentara Korps Ambon, sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapitan Pattimura. Thomas Matulesi kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya, yaitu Anthony Rebuk, Philip Slati Mahina, Lucas Celano, Arong Lisapavi, Melchior Kesaulia, dan Sarasa Sanaki, Christina Marta Tiahahu, dan Paulus Tiahahu untuk menyerang benteng Duurstede yang saat itu merupakan salah satu markas besar tentara Belanda. Upaya Pattimura dan rekan-rekannya sukses dengan warga Maluku berhasil menduduki benteng Duurstede tersebut. Belanda sendiri sempat beberapa kali mencoba merebut benteng Duurstede, namun usaha mereka selalu digagalkan oleh Pattimura. Sembari mempertahankan benteng Duurstede, Pattimura dan rekan-rekannya mencoba melancarkan serangan-serangan lain. Salah satunya adalah dengan membeli Raja Boy yang saat itu mendiami wilayah Saparua. Dirinya membocorkan strategi Pattimura dan koleganya, membuat mereka akhirnya tertangkap pada November 1817. Setelah ditangkap, Pattimura dan rekan-rekannya digantung di depan benteng New Victoria, mengakhiri perjuangan sang kapitan. Perang Padri awalnya dimulai dari kedua suku atau kaum yang berasal dari Minangkabau, yakni kaum Padri dan kaum adat, memiliki perbedaan pendapat mengenai kepercayaan yang mereka anut. Singkat cerita, konflik antar kedua kaum ini diketahui sudah dimulai sejak tahun 1803. Tetapi, memasuki tahun 1821, kaum adat terdesak setelah menghadapi berbagai macam gempuran dari kaum Padri. Pada akhirnya, pemimpin kaum adat bernama Sultan Alam Bagara Shah meminta pertolongan terhadap tentara Belanda, sekaligus menyerahkan diri mereka kepada Belanda dalam melawan kaum Padri. Pada akhirnya, Belanda berhasil membantu kaum adat meskipun melawan kaum Padri. Belanda harus mengakui bahwa kaum Padri merupakan salah satu lawan yang cukup sulit untuk ditaklukkan. Ini menyebabkan adanya gencatan senjata oleh Belanda dan kaum Padri memasuki tahun 1825 sampai dengan tahun 1831. Tetapi tidak lama setelah Perang Diponegoro usai, Belanda kembali mencoba untuk menundukkan masyarakat Minangkabau dan memeras mereka. Disinilah peran Tuanku Imam Bonjol dalam mempersatukan kedua kaum yang memiliki latar belakang berbeda untuk berperang melawan Belanda. Perang Padri kembali melanjutkan
kali ini bertempur melawan Belanda. Pertempuran ini dimulai dari arahan Imam Bonjol untuk menduduki kembali kota Bonjol. Di sana terdapat sebuah benteng bernama Benteng Bonjol yang amat kokoh dan sulit untuk ditembus oleh Belanda, membuat mereka harus berpikir keras untuk menyerang pasukan Minangkabau ini. Fokus berperangan ini beralih ke Benteng Bonjol mulai dari tahun 1835 sampai tahun 1837. Namun setelah digempur terus-menerus, warga Minangkabau ini akhirnya semakin sulit untuk menahan perlawanan dari Belanda. Pada akhirnya, Oktober 1837, Imam Bonjol menyerah kepada Belanda. Imam Bonjol diasingkan setahun setelah dirinya ditangkap menuju ke Cianjur, Jawa Barat, dan Ambon, Maluku. Perang Padri sendiri masih berlangsung sampai tahun 1838, meskipun pada akhirnya kaum Minangkabau harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Belanda. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, perang besar yang berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Latar belakang: perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris, tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberikannya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyar dan Penarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo, Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton. Mulainya perang. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithsonian memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Mutilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smithsonian sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Meskipun demikian, Diponegoro jatuh dan dibakar. Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran menempati goa di sebelah barat yang disebut Goa Kakung, sedangkan Raden Ayu Retnaningsih dan penggiringnya menempati Goa Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Akhir perang. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan.
Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan ke gedung Karasidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Perang Puputan. Perang Puputan adalah pertempuran rakyat Bali melawan Belanda yang bermakna perang sampai titik darah penghabisan. Perang Puputan yang terjadi pertama kali adalah Puputan Jagaraga pada tahun 1848 sampai 1849. Perang ini bermula dari perebutan kapal-kapal Belanda pada abad ke-19, di mana kerajaan-kerajaan di Bali terikat dengan perjanjian yang disebut hak tawan karang, yaitu hak suatu negara untuk mengakui dan memiliki kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Selain Puputan Jagaraga, terdapat beberapa kali perang Puputan di Bali, yaitu Puputan Badung pada 1906, Puputan Kusamba pada 1908, Puputan Kulungkung pada 1908, dan Puputan yang paling terkenal yaitu Puputan Margaraga pada 1946. Puputan Margaraga adalah perang yang terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Perang ini dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Belanda yang ingin menguasai Bali. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai bertempur habis-habisan melawan pasukan Belanda yang berkekuatan lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Akibatnya seluruh pasukan Indonesia gugur sebagai pahlawan, termasuk I Gusti Ngurah Rai sendiri. Latar belakang terjadinya perang ini adalah kedatangan pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau yang biasa dikenal NICA pada tanggal 2 Maret 1946 yang ditentang oleh rakyat dan pejuang Bali yang telah menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Maka terjadilah pertempuran-pertempuran kecil antara pasukan NICA dan pasukan Indonesia di berbagai tempat di Bali. Puputan Margaraga menjadi salah satu peristiwa sejarah yang menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Beberapa dampak dari perang ini antara lain, yang pertama, seluruh pasukan Indonesia gugur sebagai pahlawan, termasuk I Gusti Ngurah Rai sendiri. Selanjutnya, Puputan Margaraga menjadi simbol perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia menerbitkan perangko khusus bertema Puputan Margaraga sebagai bagian dari seri perangko perjuangan kemerdekaan pada tahun 2016.